ada dua jenis dosa. Jadi kita mendefinisikan juga ada dosa-dosa yang nggak bisa nih kita mesti berbohong. Padahal sebenarnya itu tetap di mata Tuhan adalah sebuah dosa. Saya merenung zaman sekarang, dosa yang tidak disengaja, apakah ada? Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat pada saat ini. Dan firman Tuhan diambil dari Imamat pasal yang ke-6. Kalau Bapak Ibu baca hari ini. Bapak Ibu, Imamat pasal 6 ayat 1-7 menceritakan satu jenis dosa yang menarik, bahwa manusia itu bisa menipu sesamanya. Dia meminjam barang sesamanya, nggak dikembaliin, barangnya ditahan, pura-pura nggak tahu bahwa barangnya itu ditahan, dan Tuhan mengatakan itu adalah sebuah dosa. Saudara, kalau kita membaca kitab Imamat, ada dua jenis dosa. Dosa yang sengaja dilakukan dan dosa yang tidak sengaja dilakukan. Dosa yang sengaja dilakukan itu berbohong, menipu, bersumpah palsu. Nah, itu yang terkandung di Imamat 6 ayat 1-7. Yang menarik adalah dosa yang tidak disengaja ada di Imamat 5 ayat yang ketiga. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu. Tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Saudara, saya merasa manusia modern, kita juga saat ini suka melakukannya. Kita merasa berbohong itu lebih baik, karena kalau jujur resikonya besar misalnya. Jadi kita mendefinisikan juga ada dosa-dosa yang nggak bisa nih kita mesti berbohong. Padahal sebenarnya itu tetap di mata Tuhan adalah sebuah dosa. Saya tidak melihat ada negosiasi di sana. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, waktu membaca bagian ini, ternyata beberapa penafsir Alkitab itu sepakat bahwa dosa yang disengaja itu tidak mendapat pengampunan, tapi mendapat penghukuman. Ada informasi tafsiran seperti itu, ya. Dan Tuhan lebih prefer mengampuni yang tidak disengaja. Tapi sekali lagi ini tafsiran, saya hanya menceritakan, mengungkapkan kepada saudara. Yang menarik bagi saya, Bapak Ibu, dalam perenungan ini adalah Imamat 6 ayat yang kedua. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan, dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya. Saudara, orang itu bisa jahat ya, memeras sesamanya, menipu sesamanya, berbohong terhadap sesamanya. Imamat 6 ayat 2 memberi petunjuk kecil bahwa sebenarnya orang seperti itu berubah setia terhadap Tuhan. Jadi yang bermasalah akarnya adalah relasi pribadinya dengan Tuhan. Maka ia merampas, berbohong, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, membaca bagian ini saya merenung zaman sekarang, dosa yang tidak disengaja, apakah ada? Gimana menurut Bapak Ibu? Bukankah manusia itu malah semakin pintar mengarang cerita untuk menutupi dosa-dosanya? Saya jadi ingat kalau naik busway itu ada stiker nggak boleh bawa duren, nggak boleh bawa anjing, nggak boleh pelecehan, nggak boleh ngerokok. Kenapa nggak ditulis saja jangan macem-macem di busway atau di Transjakarta? Karena orang bisa excuse, apa maksudnya macem-macem? Kalau gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Manusia pada hakikatnya pintar sekali untuk berbuat dosa. Nggak usah jauh-jauh, ini kita lagi pandemi. Masih saja ada orang-orang yang melakukan kejahatan, memalsukan bukti antigen. Saya tuh paling berpikir di situ, apa mereka nggak mikir ya ini pandemi bisa lebih lama gitu.
membawa keburukan untuk kehidupan masyarakat gitu. Tapi nggak ada pikiran itu di kepala mereka. Yang penting mereka cuan, yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka dapat duit. Mereka nggak peduli, yang penting orang bisa naik pesawat tanpa harus repot-repot antigen, PCR, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara, kembali saya menyimpulkan bahwa pandemi terbesar itu sendiri adalah pandemi dosa. Kita harus kayak PCR 24 jam, saudara. Ini minggu keempat Prapaskah. Mari kita banyak datang kepada Tuhan. Banyak merenung di hadapan Tuhan. Jangan terlalu banyak blaming orang, menunjuk orang lain. Banyak dosa yang tidak disengaja katanya dalam diri kita. Yang sebenarnya kita sengaja. Kita tahu yang kita lakukan itu dosa, tapi kita tetap melakukannya. Ada seorang filsuf mengatakan, saya kira kalimat ini menarik ya. Ketika manusia gagal menemukan makna, maka ia mulai mencari kesenangan. Ketika manusia gagal menemukan meaning, maka manusia mulai mencari pleasure, kesenangan. Saudara, apakah hidup saudara bermakna? Atau apakah saudara hanya fokus mencari kesenangan dan kenyamanan? Setiap kita bisa terjebak di dalam kesenangan dan kenyamanan. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati.